Mahasiswa, berikut ini adalah pemahaman mengenai diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Mahasiswa, suatu kehidupan nyata bahwa individu mempunyai tenggang rasa dengan orang lain. Pertanyaan yang kadang muncul adalah, siapa saya secara pribadi atau individu kalau dihubungkan dengan orang lain? Hal ini dilakukan untuk mengenali diri sendiri sebagai individu dan mengenali diri sendiri dalam hubungannya dengan orang lain yang akan memberikan respon atau umpan balik. Mengenal orang lain sangat diperlukan karena manusia adalah makhluk sosial dan selalu hidup berdampingan, berinteraksi, atau berhubungan dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk mengenali orang lain, banyak teori yang membahasnya. Salah satunya dengan pendekatan teori Johari Windows, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Mahasiswa, model pada diagram ini berguna untuk memberi arti tentang apa yang dimaksud dengan umpan balik atau feedback. Model tersebut juga menggambarkan keadaan atau hal yang diketahui diri sendiri dan diri sendiri yang diketahui oleh orang lain, yang meliputi sifat, perasaan, dan motivasi. Diagram ini dibagi menjadi 4 jendela yang menggambarkan kepribadian pada tingkat saling pengertian antara orang yang berinteraksi. Berikut penjelasannya. Daerah terbuka menggambarkan suatu keadaan yang mencangkup hal-hal yang saya ketahui tentang diri saya dan diketahui oleh orang lain. Kondisi ini dinyatakan kondisi secara ideal karena jendela terbuka menunjukkan tentang kepribadian saya yang sangat mengetahui tentang diri saya, bahkan mampu menguasai diri sendiri. Selain itu, orang lain juga mengetahui tentang diri saya, karena saya terbuka, jadi bisa dikenal oleh orang lain. Oleh sebab itu, disarankan untuk memperluas jendela daerah terbuka, sehingga tingkat kepercayaan dari orang lain akan lebih meningkat dan akan memberikan umpan balik yang positif bagi diri saya. Daerah tertutup menggambarkan suatu keadaan yang mencangkup hal-hal yang saya ketahui tentang diri saya, tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan untuk daerah buta menggambarkan suatu keadaan yang mencangkup hal-hal tentang diri saya yang justru saya tidak ketahui, tapi diketahui oleh orang lain. Daerah gelap menggambarkan suatu keadaan yang mencangkup tentang diri saya yang saya tidak ketahui dan juga tidak diketahui oleh orang lain. Dari keempat jendela tersebut, yang paling berbahaya adalah jendela yang nomor 4, yaitu daerah gelap. Daerah tersebut menggambarkan suatu kepribadian seseorang yang tidak dikenal oleh siapapun, karena saya tidak tahu tentang diri saya dan orang lain tidak tahu tentang diri saya. Hal tersebut menyebabkan seseorang sulit untuk berinteraksi. Mahasiswa, perlu kalian pahami, ada beberapa faktor yang menghambat diri sendiri secara individu dalam memperbaiki jendela atau kepribadiannya. Di antaranya adalah faktor lingkungan dan hubungan dari individu itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus berusaha mengubah kepribadian supaya ke arah yang lebih baik. Dalam kehidupan nyata, ada kalanya orang lain tidak terlalu tahu tentang diri saya. Peran kitalah secara pribadi yang mampu mengontrol diri sendiri dengan baik, atau diperlukan kesadaran untuk diri sendiri sehingga tetap pada sudut pandang rahasia bagi pribadi saya. Mahasiswa, sekian dulu penjelasan mengenai topik kita hari ini, diagram window. Selamat belajar. Sampai jumpa.